yang namanya bencana itu kan hampir sama dengan orang sakit tadi itu. Iya. Dimana kita kadang-kadang tidak tahu kapan bencana itu datang, kapan sakit itu datang. Betis. Iya, Nah, betis. betisnya itu 30 kilo. Satu Betis, kaki? Satu kaki. Wih, Kalau sama semua ini sekitar 60 atau 65 kilo. 16 desa, 13 terdampak. Wah, baru tahu Nggak saya. bisa bayangin. Iya, baru tahu, apalagi sampai seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sahabat-sahabat Potret Media. Kembali lagi bersama saya Niswa, selaku host dari program keren kita tentunya, masih di Jawara Jagongan Wakil Rakyat. Dan siang ini kita sudah bersama dengan dewan-dewan kita dari pimpinan dan juga anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan. Marilah kita sapa terlebih dahulu yang ada di samping saya tentunya. Ada Bapak Awasi Rahman Hamzah. assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat Pak? Alhamdulillah. Kira-kira A itu apa sih Pak? Awasi Ahmad. Rahman. Ahmad, oh iya. Saya kira Abdul tadi. Oke baik, kalau Pak Awasi ini di dapil berapa Pak? Dapil 6, Dapil 6. Dapil 6 itu wilayah Pandaan Prigen Skorjo. Pandaan Prigen Skorjo. Oke teman-teman, kalau tadi sudah berkenalan dengan Pak Wasi ya, dan di sampingnya lagi di tengah ini ada Bapak M. Ato Ilah Mawardi, atau yang biasa kita sapa dengan Pak Ato. Sehat Pak? Mas Ato. Mas Ato, Mas, lebih iya. kan Mas ini. Iya, siap. Mas Ato, begitu ya? Ya. Iya. Oke, baik. Mas Ato, dari dapil berapa Mas Ato? Dapil 3. Dapil 3. Dapil 3 itu wilayah mana ya? Pak? Berarti Nguling, Rejoso, Leko. Berarti Nguling, Rejoso, Leko. 4 Wilayah ya? timur. Wilayah timur, luar biasa. Ini wilayah-wilayah yang rawan dengan bencana banjir kayaknya ya? Ya, Begitu ya? alhamdulillah. Langganan banjir. Sekarang bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah kan sekarang kan nggak musim banjir. Oh iya. Alhamdulillah ya, semoga aman dari bencana semua Iya, amin, amin. daerah di Kabupaten Pasuruan ini dan seluruh Indonesia. Dan selanjutnya yang paling kece sendiri dengan kacamata hitamnya, ini ada Pak Tri Laksono Adi Priyanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tri Ya, sehat Pak. Pak? Ya, Sehat selalu, ya. amin. Dapilnya sama dengan Pak Wasi ya? Oh iya, kok tahu? Tidak survei ya? Iya, tadi kan di belakang udah di briefing. Oke, Pak Tri ini dari Dapil 6 sama ya, Pandaan Prigen Sukorejo. Oke, baik. Sukorejo. Sahabat-sahabat Potret Media yang ada di rumah, kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat hangat sebenarnya, mulai kemarin-kemarin musim hujan begitu ya, bahkan sekarang musim pancaroba pun juga masih hangat diperbincangkan. Dengan tema saat ini yaitu Pasuruan Tangguh, sinergi Komisi 4 membangun ketangguhan bencana yang inklusif dan kemanusiaan. Jadi Komisi 4 ini membidangi Kemanusiaan. BPBD. Ya, BPBD kita- salah apa? satu mitra kerja kita. Salah satu mitra kerjanya. Kalau bidangnya banyak ya berarti ya. Pak? Ya, dinas kesehatan, Dinas Kesehatan juga tenaga termasuk. kerja, Hmm. keagamaan, kesra. Gitu. Oke, kalau kita bicara BPBD itu yang kita ingatkan tenda oren aja ya Pak ya. Tapi pada dasarnya itu BPBD itu Yang penting bukan rompi oren loh ya. oke. BPBD itu Badan Penanggulangan Penanggulangan Bencana Daerah. Daerah ya. Oke. Jadi kita akan bertanya seliput dengan kebencanaan begitu ya Pak ya, karena Pasuruan ini merupakan wilayah yang cukup lengkap. Ada pegunungan, ada apalagi danau, dataran tinggi, dataran rendah kita lengkap ya. Otomatis bencana alam yang datangnya dari alam, datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa ini juga tidak bisa kita prediksi 100% valid begitu ya. Jadi harus ada kesiapan-kesiapan yang disiapkan oleh Komisi 4 tentunya dan juga BPBD Kabupaten Pasuruan. Nah, ini kira-kira kesiapan seperti apa sih yang sudah dilaksanakan oleh Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan? Boleh dari Pak Wasi terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Wabarakatuh. Host. Mbak Niswa ya, Mbak Niswa. Saya lupa ingat soalnya. Jadi langsung saja Mbak Niswa, saya mencoba menjawab dari pertanyaan ini kan Mas Mbak Awasi. Niswa terkait dengan kebencanaan yang menurut kami kalau kita berbicara bencana itu sebenarnya nggak ada bedanya dengan orang sakit ya.
Artinya kita tidak tahu kapan tiba-tiba kita sakit. Nah, bencana juga sama. Kita juga tidak tahu kapan bencana itu datang. Tapi dua-duanya kita tidak berharap. Ya, hanya kita tidak berharap sakit dan kita tidak berharap bencana. Akan tapi ada kewaspadaan, ya, kewaspadaan istilahnya sedia payung sebelum hujan. Tadi disampaikan oleh Mbak Aniswa bahwasanya di Pasuruan ini lengkap ya. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, termasuk juga pesisir ya. Oh ya, pesisir ya. Nah, Ada termasuk daerah pesisir, tadi ada daerah daerahnya laut. Pak Ya, kalau Pak Ato ini Pak Ato, setengah pesisir ya. setengah Setengah pesisir. pesisir, soalnya sebelah kanan. Pesisir itu kan sebelah kiri lautnya itu. Siap. Ya. Jadi ada beberapa hal mungkin yang perlu kami sampaikan ya terkait dengan ngomong bencana. Salah satu mitra kerja kita ini adalah BPBD ya. Yang dimana kita seringkali rapat kerja, kita RDP, rapat dengar pendapat. Apalagi kemarin-kemarin intensitas hujan ini luar biasa. Di mana tadi juga disampaikan sendiri oleh Mbak Aniswa, di Pasuruan ini ada beberapa kecamatan, sebenarnya sudah ada pemetaan ya, ada pemetaan mana daerah yang rawan banjir, mana daerah yang rawan kekeringan. Ini pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan sudah punya peta. Ya, Sudah di punya peta. zona Sudah di yang mana zona. yang merah, yang mana yang Ya. masih hijau gitu ya. Ya, termasuk ada upaya secara terus-menerus dari pemerintah Kabupaten Pasuruan ya, menangani terkait dengan bencana khususnya banjir yang lagi rame itu kan banjir ya, yang rutin terjadi di beberapa wilayah. Ada beberapa upaya-upaya, usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui BPBD ataupun dinas terkait yang lain ya. Jadi mungkin perlu kami sampaikan di awal, kalau kita ngomong kebencanaan memang rata-rata orang tahunya itu kan BPBD. Karena memang singkatan itu aja penanggulangan bencana daerah, Badan Penanggulangan Bencana. Daerah. Artinya ono opo-opo bencana apapun itu kan yang dari sambatan itu kan BPBD. Maka di forum ini perlu kami sampaikan. Jadi memang BPBD ini semuanya melekat ya. Cuman ada beberapa yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat. Dari BPBD ini sebenarnya ada 3 fungsi pokok ya. BPBD ini sebagai komando ya. Komando, kemudian sebagai koordinator juga, kemudian pelaksana tugas. Salah satu contoh misalnya ada bencana alam ya, bencana alam, banjir yang menimbulkan kerusakan misalnya jembatan jebol, rumah dan sebagainya. Ini nanti tidak hanya BPBD yang menangani. Jadi BPBD tetap turun di bawah sebagai koordinator, sebagai komando, sebagai pelaksana tugas juga. Akan tapi ada nanti dinas-dinas teknis istilahnya. Ada bina marga, ya, kemudian kalau misalnya ada musibah, pohon tumbang di jalan, Dishub juga turun tangan. Kebakaran nanti ada damkar, kemudian ada dinas cipta karya. Berarti ada banyak sekali Ya. Termasuk juga nanti ada dinas sektor-sektor kesehatan. yang Kalau misalnya turun nanti ya. ada yang ya terluka dan sebagainya. Kemudian dinas sosial juga, dinas sosial ini kalau menangani terkait dengan mungkin ada yang meninggal, yang butuh santunan dan sebagainya. Ini bukan ranahnya BPBD lagi, tapi nanti dinas sosial. Intinya terkait kita ngomong kebencanaan ada beberapa dinas terkait ya, yang bersama-sama turun di lapangan dengan tupoksi yang berbeda-beda. Kalau BPBD ini tugasnya ini. Berarti BPBD itu lebih ke koordinator atau Iya, komandonya betul. awal ya. Iya. Jadi ibarat masyarakat ini mau lapor ke BPBD pun nggak apa-apa ya Pak ya. Iya, Artinya nggak nggak apa-apa. salah Nggak begitu ya. salah. Nanti diarahkan Nanti atau ada koordinasi dengan dinas terkait yang begitu. lain. Oke. Jadi tidak semuanya diurusi BPBD, bukan. Jadi BPBD ini sebagai komandonya lah, komando, kemudian bagian koordinir, kemudian bagian pelaksana tugas juga di lapangan. Terkait dengan yang lain, ya tadi yang saya sampaikan, misalnya ada kerusakan begini-begini, nanti dinas teknis yang menangani. Kalau misalnya ada yang sampai luka, meninggal, ini ada dinas kesehatan, terkait dengan santunan dan sebagainya nanti dinas sosial. Oke, baik. Itu. Oke, baik. Terima Jadi kasih mungkin Pak Wasi. Iya. Dan ini kalau kita tadi dari judulnya aja bencana yang inklusif dan kemanusiaan. Nah, ini
Kira-kira sejauh ini apakah sudah termasuk dalam inklusif dan kemanusiaan nih? Bisa dijawab oleh Mas Atta mungkin yang biasa di tempatnya ini sering sekali turun lapangan karena bencana banjir. Nah ini apakah sudah mewadahi seluruh apa ya, ada yang disabilitas mungkin, perempuan, anak, apakah sudah Melakukan itu. terpenuhi kebutuhannya? Ya, terima kasih. Sebelum saya jawab yang disabilitas itu di tempat saya juga ada. Mungkin beberapa teman-teman ada yang tahu penyakit apa itu namanya kaki gajah. Di desa saya itu ada orang yang kena kaki gajah seumuran saya perempuan. Setiap banjir itu orang-orang itu bantu naikkan karena apa? Kakinya aja sudah 30 kilo. Kaki yang apa namanya ini? Apa Yang kena pentol. kaki gajah ya, iya. Paha. Bukan Membengkak apa? ya Pak ya? Betis. Iya, Nah, betis. betisnya itu 30 kilo. Satu kaki? Satu kaki. Wih, Kalau sama semua ini sekitar 60 atau 65 kilo. Makanya setiap banjir desa saya kan termasuk prioritas kan. Iya. Banjir itu. Langganan. Jadi prioritas kayak banyu teko itu pasti Tidak desa saya. ada. Semoga tahun depan tidak berlangganan ya Pak. Amin. Nah, itu salah satu kejadian yang memang ya miris ya memang. Iya. Ya. Tapi karena di Rejoso ini sudah diadakan di kecamatan itu kan ada namanya Destana kan, arti desa tangguh bencana. Desa tangguh Tangguh bencana. Nah, termasuk desa saya. Itu memang teman-teman perangkat desa juga koordinasi dengan teman-teman relawan di BPBD untuk menangani hal-hal seperti itu. Apalagi yang disabilitas, itu diutamakan. Jadi setiap kali, kan di sana itu ada tim yang dari atas pasti memberikan info. Awas, hati-hati sini sor. Oh, gitu saling bahasanya. berkoordinasi Iya, gitu ya. Karena By kalau up, di by atas hub, itu by hub. Karena kalau di atas itu sudah hujan, yang di bawah tidak hujan, tetap kena banjir. Jadi Cepat itu bukan ya? karena hujan. Ada jeda. Kiriman. Informasi atas ada Iya. jeda. Berapa menit? Berapa 15. menit, setengah jam saja, Bang. Udah Hati-hati udah langsung. nyampe ya. Udah nyampe. Debitnya Cepat naik itu berarti ya ternyata di ya. atas. Itu yang pertama. Yang kedua, Bencana alam. kita lihat dari laut. Kalau lautnya waktu itu pasang, bisa jadi 2 sampai 3 hari nggak akan surut. Itu tempat saya seperti itu. Nah, kebetulan katanya Pak Wasik tadi, tempat saya itu posisi tengah, sebelah selatannya jalan. Iya. Lah yang lebih parah, yang sering dikunjungi Ibu Gubernur itu yang sebelah utaranya jalan. Itu biasa sampai seminggu. Lah teman-teman makanya di Rejoso ini ada shelter sendiri itu yang BPBD yang buat sekarang itu. Alhamdulillah BPBD sekarang tanggap sekali. Dari ketika saya sering dilapori teman-teman desa-desa itu di Rejoso lah khususnya. Itu jam 1 malam sudah bilang ke saya, Mas ini mau ada banjir. Nanti BPBD saya langsung hubungi, langsung datang. Berarti di daerahnya, dapilnya Mas atau ini ada posko tersendiri ya? Ada posko tersendiri. Karena merupakan daerah yang rawan Iya. banget begitu ya. Ada posko untuk Ada bencana. posko ya. sendiri. Dan Jadi sekarang memang masih sudah aktif dikhususkan. nggak? Aktif. Masih aktif ya. Itu kalau titik pusat poskonya itu ada di kecamatan. Padahal kecamatan sendiri tempatnya banjir. Karena sudah nggak ada lagi. Ya apa ya repot. Saya waktu banjir tuh pasti saya keliling ke desa-desa. Dari 16 desa di wilayah saya itu ada 3 desa saja yang tidak banjir. Seluruhnya banjir. Total berapa desa? 16 desa. 16 Jadi desa 13 yang desa terdampak. Itu semua terdampak banjir. Itu di Rejoso. Belum lagi yang di Grati. Dapil saya kan ada Grati Nguling Leko. Iya. Di Grati ada sendiri namanya itu desa yang viral kemarin itu apa ya? Buntalan kalau nggak salah. Itu saya waktu ke sana turun itu sekitar 1,3 meter airnya itu. Jadi sampai ke di atas pintu rumah orang. Jadi orang-orang langsung dibawa ke kecamatan semua. Ke pendopo. Itu kalau di Grati. Makanya kita memang perlu normalisasi sungai itu yang paling penting kalau di daerah timur, karena memang itu satu-satunya cara mungkin untuk apa ya, untuk agar banjir itu tidak berlarut-larut lah, tidak lama, tidak meneng di ono itu. Karena kalau sudah pasang air laut, banjir datang kan nggak hanya karena hujan, Pak. Kiriman. Alhamdulillah kiriman nggak karena kiriman bansos saja, banjir juga kiriman kalau di sana. Jadi itu maksudnya sungainya itu harus selalu dibersihkan kah Nah, pasti. atau ada penambahan jalur apa bagaimana? Makanya itu? katanya Pak Wasik tadi anadofatu minal iman itu sampai
iman kebersihan itu Iya, paling penting. tuh. Seperti Ini perlu itu. diingatkan tuh kepada Iya. teman-teman sahabat potret media yang ada di rumah. Jangan sekali-kali buang sampah sembarangan di sembarangan. sungai. Benar Bukan sekali. kita yang kena dampaknya mungkin secara langsung ya, tetapi teman-teman kita yang terutama di daerah-daerah yang rawan banjir itu banjir. tadi ya. Yalah. Nggak salah kan berarti ya? Beliaunya ahli bencana banjir. Lucu. Kalau di Wina lucu, Pak. Kayak Iya. seperti ini. Terus gimana untuk warga-warga di situ itu apa sudah berdamai dengan keadaan apa bagaimana? Sudah ya? terbiasa mungkin. Sudah terbiasa Iya. Terus anak-anaknya untuk anak-anak Oh, anak-anak balita-balita tambah seru main semua. main ada Ibu-ibunya mancing yang agak pusing. Waduh, anak-anak kayak gitu. Iya, karena kan kayak gitu kan pasti yang namanya inklusivitas begitu ya. Ya, sekali. Apa untuk terpenuhinya itu tadi membutuhkan apa namanya bantuan-bantuan seperti sandang, papan, pangan. Nah, itu masih terus Masih aktif terus. dijalankan ya. Bahkan setiap banjir pasti saya buat dapur umum sendiri. Ada dapur umum Iya. sendiri. Itu supportnya dari mana aja? Pribadi lah. Pribadi Luar saya turun ke biasa. desa-desa karena Luar biasa. nggak ada yang Mas bisa Dewan jalurnya. ini nggak ada yang ngalahin. Beruntunglah kita Mas Fasik ya di Pandaan tidak ada. Ya, kata Mbak Niswa tadi semoga tidak terjadi lagi. Iya, semoga tidak terjadi. Tapi teman-teman yang kalau misalkan ada yang mengirim bantuan untuk di daerah dapilnya Mas Sato ini masih terbuka ya? Ya, boleh Sangat sekali. terbuka Kalau ya. Pak Wasik sama Pak Tri Kira-kira mau sekarang monggo. Yang paling dibutuhkan apa ini? Yang Di daerah. yang pasti Mbak ya. Kalau saya tinjau di lapangan sendiri untuk tempat atau yang lain sarana prasarana itu nomor 2. Yang pasti makanan. Makanan. Karena kalau sudah banjirnya itu datang malam, pagi pasti sudah nggak bisa apa-apa. Iya benar-benar. Masak pun Iya. butuh waktu dan lain Makanya dapur sebagainya, umum ya. paling penting. BPBD benar membuat shelter ada di kecamatan. Tapi untuk pengolahan makanannya kan BPBD kan mulai pagi, jadi sore Mbak, bisa didistribusikan kan, atau siang. Berarti ada solusi nih. Bisa sampaikan kepada Mas Bub nanti. MBG-nya lebih banyak taruh sana. Iya, ya, kayaknya benar. ya. Ya, monggo Mas Bu, ditaruh di Dapil 3. Iya. Langsung juga itu Pak. Nanti bisa diusulkan itu ya Pak. Ya. Mungkin di anggaran tahun berikutnya itu bisa Oh, boleh. dibangun untuk apa SPPG di daerah dapilnya Mas Saya Sato ini siap. lebih banyak ya. Siap. Ya mengacu betul. ada Karena kejadian bencana banjir bandang Aceh Iya, Sumatera. betul. Karena MBG-nya juga untuk dapur umum akhirnya. Iya betul Iya kan? Karena lebih prioritas Iya, juga ya kalau kita tetap juga. ngomongin prioritas Karena ya. di situ Pak Tri, kalau sudah banjir, sekolah-sekolah pasti libur di sana, nggak bisa aktivitas. Semua. Terus nggak bisa. bagaimana untuk apa namanya memberikan pendidikan secara utuh ya untuk anak-anak yang ada di sana itu Untuk bagaimana? saat ini saya kira masih belum bisa ketika banjir. Makanya kalau sudah banjir itu pasti libur kalau sekolah di daerah sana. Berapa paling lama berapa? Pernah sampai berapa hari? Kalau di tadi itu yang dibilang Pak Wasik tadi, kalau di selatannya jalan itu mungkin 2 hari paling lama. Tapi kalau sudah di utaranya jalan, kalau waktu pasang air laut itu sampai 7 hari, 8 hari. Bu Hovifa kan setiap banjir mesti ke daerah Rejoso, pasti itu. Berarti agenda rutin tahunan ya, Bu? Agenda rutin. Dulunya rutin Pak Tri, sekarang bisa setahun itu bisa 3 sampai 4 kali banjir itu. Kalau dulu setahun sekali, ada kalendernya sudah. Berarti banjir maling ini Pak, ya siap-siap. Iya. Sekarang kadang Berarti tiap tahun banjir, juga banjir, ada selamatan desa ya? ya itu. Iya. Kalau Masa nggak- tahu bencana itu. Kalau nggak ada banjir, nggak ada harap kalau saya. Iya. Jadi kayak wisata tahunan dong. Iya. Semoga Untuk anak-anak, untuk anak-anak. iya. Saya berharap untuk yang kali ini tidak berlangganan aja sih. Amin. Iya. Ada yang sampai rumahnya mungkin karena sudah tertenggelam begitu ya. Berarti tinggalnya itu ada kayak Saya pernah menemui salah satu Selain di warga, kecamatan? kalau nggak salah itu umur 60 tahun. Waktu itu saya jalan-jalan di desa itu ya. sebahu saya nggak salah sini. Iya. Ada bapak nangkring di kayak pos ronda itu. Saya tanya, Pak, mulai kapan jenengan wonten mriki? Mulai sembahyang mari maghrib nak. Kate mulai gak iso. Ada yang seperti itu. Jadi sholat isya di atas pos ronda sampai pagi jam 7 itu. Soalnya air nggak surut. Ada yang seperti itu. Jadi kemarin itu ya tol itu jembatan layang itu dibuat
shelter di salah satu desa Sadeng itu namanya. Jadi anak-anak, hewan, terus ibu-ibu, ibu hamil ada di atas itu. Tapi BPD sudah saya suruh untuk datang malamnya agar posko-posko, tenda-tenda semua itu disiapkan, semua kasur-kasur itu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ato. Nah, kalau Pak Tri ini terkait dengan alat untuk evakuasi begitu ya. Ini masyarakat itu bisa mengakses secara langsung ke BPBD atau harus ada prosedurnya sih? Kira-kira betul? Ya. Bisa ya? Sebelum menanggapi, menarik. Baru kali ini saya tahu. Betul, masih tiap hari di kantor belum tahu cara fakta ya. Betul ya? Mau bertukar dapil nggak? Ya, 16 desa, 13 terdampak. Wah, baru tahu saya. Nggak bisa bayangin. Iya, baru tahu. Apalagi sampai seminggu. Luar Nggak ada biasa. manusia sekuat. Makanya Mas Ato ini korban dan pelaku juga. Pelaku penanganan bencana ya kan, korban banjir, Luar biasa. penanganan juga pelaku dia sampai dapur umum tadi ya. Ya terkait dengan tadi yang Mbak siapa? Miswah. Ini tadi kalau terkait dengan pelaporan kebencanaan ya perlu kita ketahui bersama ini Kabupaten Pasuruan wilayahnya kompleks. Jadi ada musibah yang namanya musibah rutin tahunan itu ada selain banjir juga ada tanah longsor. Ya. Kalau banjir sudah dipetakan ada 6 kecamatan. Kalau tanah longsor insya Allah 2 kali ya. 2 ya? Daerah Tosari ya? Tosari sama Tutur. Tutur. Tutur yang rutin ya, yang pasti tiap tahun itu ada. Iya. Makanya kalau ngomong masalah pelaporan, apalagi sekarang gebrakan Mas Bupati sudah ada call center ya kalau salah. Ya. Ada Call center udah ada. Center. Call centernya 24 jam itu bisa langsung lewat kita wakil-wakil rakyat. Luar biasa. Makanya mulai Mas Bub dilantik itu beliau menyadari bahwa peran dari BPBD ini sangat krusial dan penting. Apalagi kebencanaan. Makanya perkuatan baik itu anggaran dari sisi personil memang masih kurang ya. Tapi kan BPBD juga sudah mulai banyak merekrut relawan-relawan ya di tiap-tiap kecamatan yang rawan bencana. Nah, memang ada terobosan dari Mas Bupati yaitu berdirinya tadi sudah sampaikan Mas Ato, didirikan shelter atau gudang peralatan di kecamatan. titik-titik yang rawan. titik-titik. Kalau nggak salah kita bahas ada berapa titik Mas Wasi? 5 apa 6 ya? Kurang, ya, Kurang lebih. Sebenarnya mau dibangun karena ada efisiensi tahun ini nggak jadi Oh. dibangun. Nah, karena efisiensinya luar biasa kan Iya, ya. iya. Jadi memang BPBD ini memang yang menangani kedaruratan bencana. Artinya awal. Darurat. Kedaruratannya dulu. Kalau masalah Bencananya. akibatnya Ya. atau korban apa infrastruktur itu lain. Jadi penanganan awal memang kedaruratannya BPBD yang di depan. Ini Mbak. Pencegahan juga termasuk ya. BPBD. Bukan pencegahan, penanganan. Penanganan langsung ya. Penanganan adalah BPBD tadi. Oh iya sih, iya, 24 jam memang. Iya, Memang iya. kalau apalagi terjadi bencana banjir terus langsung paling sumpek itu BPBD. BPBD paling sumpek. Harus kan. Apalagi di 6 kecamatan yang berbarengan. Wah, ini kan bayangin juga. Kalau dapur umum kan nanti bukan hanya BPBD saja kan, melibatkan Dinsos juga. Makanya kalau mengaca pada pengalaman bencana kemarin di Aceh sama Sumatera, yang mana akhirnya kan istilah dapur MBG ini kan akhirnya dialihfungsikan untuk menangani dapur umum, menangani masakan untuk makannya masyarakat. Nah, ini perlu memang sebenarnya MBG ini diarahkan oleh yang 6 kecamatan itu ya. Ya perlu kan ya. Iya. Tapi karena adanya perbedaan klasifikasi daerah yang terdampak begitu ya, ada yang zona merah, ada yang zona kuning begitu. Ini berpengaruh terhadap anggaran juga nggak, Pak? Kalau anggaran sudah kita siapkan, baik dari eksekutif maupun kami legislatif. Bahkan kalau kita rapat dengan BPD, kita juga sangat-sangat langsung breakdown secara mendetail ya. Piye anggaranmu, alatnya piye. Pasti kita rapat kerja sebelum penentuan APBD, pengedokan APBD, kita pasti rapat kerjanya dengan BPD sangat intens. Sangat dengan kami.
Semua anggota Dilibatkan komisi, iya, semua kok anggota komisi 4 terutama akan menanyakan sampai ada kekurangan duit. Karena ini masalah kemanusiaan dan masalah iya juga kan efeknya. Ini tadi ceritakan Mas Ato luar biasa. Jadi yang namanya dapur umum bukan hanya pemerintah daerah saja. Contohnya wakil rakyat Mas Ato pasti nih, pasti tiap tahun didirikan dapur umum. Pernah yang sampai di Kabupaten Pasuruan ini ada nggak bencana yang sampai melibatkan BPBD dari daerah lain Ada. untuk diturunkan? Ada, bentar. Apa itu Pak? Ya kemarin Ya kemarin ya di Waktu Rejoso Pak itu. juga dari BPD Jawa Timur Jawa Timur juga, datang. Pemprov juga turun. Turun ya. Ya, Oke, baik, luar biasa. Nah ini berbicara tentang layanan RSUD yang RSUD. pernah Bapak singgung nih Pak. Jika bencana besar terjadi nih, apakah RSUD kita sudah punya SOP disaster management yang matang? secara otomatis itu kalau namanya kebencanaan di wilayah Kabupaten Pasuruan, semua stakeholder yang berhubungan akan turun. Ya katakan Pak Wasis tadi, BPD sebagai koordinator bisa dikatakan kan begitu ya. Secara otomatis rumah Kalau ada sakit, dinkes, puskesmas lah, garda terdepan itu pasti untuk Iya. penanganan garda terdepan. Baik itu bencana pada waktunya maupun paskanya itu pastilah. Minimal garda untuk kesehatan, puskesmas, habis itu sesudah pasca bencananya ya mungkin dari dinas PUPR-nya atau apa, atau tanggungnya jebol, dari rumahnya, ya itulah. Bapak-bapak ini apakah pernah mengalami yang mungkin ada trouble di tengah-tengah entah menyiapkan untuk penanggulangan itu ataupun ketika itu ada yang mungkin tidak sesuai. Nah ini bagaimana mungkin menegurnya atau ada tindakan seperti apa oleh Komisi 4 ini yang di Nah ini yang alami ya, pengalamannya kan di Mas Ato ini, dapilnya ini. Mas Ato ini yang Kalau banyak. kita Mas Wase nggak ada pengalaman nih. Kalau kemarin ya itu Mbak yang pernah terjadi di banjir di daerah Beji kalau nggak salah ya. Daerah Beji itu waktu itu kan banjir besar sampai menutup jalur kereta api kalau nggak salah waktu itu. Itu Daerah kan Kedung, bukan? iya Kedung Kedung Ringin nggak salah. Ringin, Apa yang Semarang. dilewati rel kereta api itu loh, Iya, sampai macet kereta api nggak bisa lewat itu. Itu sempet Banjir kan kemarin. teman-teman relawan dari BPBD Tagana semua kan diangkut ke sana. Lah waktu itu kebetulan malamnya di wilayah timur banjir. Lah mungkin seperti itulah salah satunya yang kita kewalahannya di situ. Karena teman-teman BPBD sudah diangkut sana, alat-alat sudah di sana. Di sini orang wilayah timur yang biasa jadi Tagana atau yang relawan di situ itu ditarik semua ke sana. Lah hal-hal seperti itulah yang perlu kita evaluasi lagi. Evaluasi ya, tetap ada evaluasi di benar setiap sekali. tahunnya, tiap ininya ya. Karena akhirnya BPBD telat untuk memberikan bantuan atau respon ke daerah timur itu. Nah, kita sebagai wakil rakyat lah yang menghandle untuk masalah itu akhirnya. Teman-teman dari daerah mana dikumpulkan untuk membuat dapur umum masing-masing. Nanti biar BPBD yang mengalokasikan suatu di itu kan ada banser, ada ormas-ormas yang terlibat kan banyak kalau di wilayah timur itu. Ya termasuk di Pandaan juga mungkin. Terlepas dari daerah yang di dapilnya Mas Ato ya, ada nggak yang awalnya itu daerahnya itu aman-aman aja, tetapi sekarang itu terdampak? Ada, atas ini. Oh iya ternyata sih ya. Iya benar-benar. Dapilnya Pak Wasis sama Pak Tri ini. Iya gimana kemarin waktu merespon hal tersebut itu Pak? Itu kan banjir surut langsung ya. Iya. Bawet tapi cuma bawa lumpur itu. Iya banjirnya bisa sampai sebandang itu gitu. Kadang-kadang kan begini, tadi saya sampaikan, yang namanya bencana itu kan hampir sama dengan orang sakit tadi itu. Iya. Dimana kita kadang-kadang tidak tahu kapan bencana itu datang, kapan sakit itu datang. Iya betul. Cuman yang namanya manusia itu kan mampunya hanya berikhtiar berusaha. Tadi saya sampaikan di awal, Kepala daerah. dia payung sebelum hujan. Nah kalau kita berbicara ngomong bencana, contoh misalnya banjir, itu kan penyebabnya banyak. Iya. Yang kadang-kadang ya non sewu, masyarakat sendiri tidak sadar dengan ulah mereka akhirnya menyebabkan banjir. Walaupun juga ada faktor alam. Kemarin mungkin yang lagi masih hangat mungkin ya Mas Tri, kemarin sampai ada pansus dan sebagainya. Sangat sekali itu.
rencana ada pembangunan real estate di wilayah Prigen, Oh, iya. ya sampai ada demo dan Sempat sebagainya. viral ya juga. Ya, akhirnya kita di apa? Sampai di banner. Disambati, akhirnya kita di DPRD bentuk semacam pansus. Kebetulan saya dan Mas Tri juga masuk di pansus. Dan alhamdulillah hari ini pansus sudah selesai, tinggal hasil kemarin kita sampaikan ke Pak Bupati. Istilahnya keinginan dari masyarakat itu seperti apa? Iya. Artinya aspirasinya sudah tersampaikan ya, Iya, aspirasinya aspirasi masyarakat sudah ya. disampaikan karena masyarakat juga ya ini perlu kami sampaikan, perlu kami luruskan juga. Karena ada beberapa kewenangan-kewenangan ya, termasuk Pak Bupati, walaupun sebagai orang nomor 1 di kabupaten, tetap Pak Bupati ini juga ada keterbatasan kewenangan. Salah satu contoh misalnya kemarin ada yang minta ngotot Pak Bupati suruh nyabut izin dan sebagainya. Loh, Pak Bupati nggak punya kewenangan untuk nyabut. Jadi bahasanya mungkin yang paling pas itu Pak Bupati ya dimintai tolong berkirim surat misalnya ke kementerian bahwa ini ada penolakannya sebatas itu lah. Misalnya Pak Bupati dipaksa untuk kuduan Pak Bupati, ngono sama tak demo dan sebagainya, tidak bisa karena ya nabrak sebuah regulasi kan pada akhirnya. Nah ini kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat. Yang intinya sebenarnya secara prinsip kami dengan masyarakat, khususnya masyarakat Prigen kemarin ya sepakat lah, ya sepakat itu podo-podo jogo wilayah masing-masing termasuk hutan karena kita juga sempat survei sama Mas Tri juga di lokasi memang di sana wis lapangan ya sudah ya. Sudah kita naik gunung wis Mendaki ngos-ngosan gunung. ini kita tidak bisa membayangkan itu lahannya 22, sekian hektar Pak Tri ya. Yang mau di Iya, gadang-gadang itulah. untuk Kita tidak dibangun bisa real estate. membayangkan walaupun dari pengelolanya itu nanti ada konsep begini-begini tapi masyarakat kan pikirannya beda gitu loh. Iya. Iki lah misalnya kok ditebangi dan sebagainya, wong saiki ae lek kadang banjir kayak gitu, apalagi ini resapan ini moro-moro dianu semuanya. Tidak bisa membayangkan, mungkin tidak hanya ngomong Prigen. Yang jelas kalau itu dialihfungsikan untuk yang awalnya sekarang resapan air, hutan itu. Iya. Ya pasti kan di bawah tambah banjir. Iya. Iya. Gitu. Pasti berlangganan Banjir lagi sekarang. nanti ya Mas ya. Tidak mungkin banjir ke depan dan seterusnya ke depan akan debitnya akan turun, tidak mungkin. Pasti akan tiap tahun akan Iya. nambah debitnya. Betul. Ya, kalau Nah ini berbicara aja sudah kita kemanusiaan aja yang sudah sadar sih enggak ya. pemerintah daerah sudah ancang-ancang bakal ada bencana rutin Iya. sehabis ini kemarau panjang ini. Iya, kemarau panjang. Kekeringan di 13 desa di Kecamatan Lumbang. Ini udah menanti. Itu juga bencana tahunan kalau Ya. dikatakan bencana. Betul. 13 desa itu. Iya. Tapi kemarin Pak Bupati sudah mengumpulkan semua 13 kepala desa untuk membahas apa caranya Ya. banyu iso. Selama ini kan tangki masuknya. Iya, iya. Ya, jadi gini mungkin bisa tambahin lagi ya Mbak Niswa terkait dengan kebencanaan. Tadi nyambung mungkin yang disampaikan oleh Mas Tri ya terkait dengan hari ini mungkin sudah masa peralihan ya. Iya. Walaupun masih ada hujan ya. Tapi prediksi kemarin di rapat koordinasi BPBD itu memperkirakan di bulan Mei ya, bulan Mei cuman puncaknya kemarau itu di bulan Agustus September. Ini kalau Puncaknya kemarau, Agustus. kemarau lah. Hari ini pemerintah kabupaten sudah merancang-ancang. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa Sudah menyiapkan ya. pemerintah Kabupaten Pasuruan ini sudah punya peta ya. Wilayah mana wilayah banjir, mana wilayah kekeringan. Dan ini juga perlu kami sampaikan upaya dari pemerintah hari ini ya terkait dengan di 2025 kemarin untuk antisipasi tadi yang disampaikan oleh Mas Ato, yang paling penting itu yang ngomong bencana banjir khususnya itu kan makan Pak Mas Ato ya. Makan. Nah ini kemarin di Masalah perut nomor 2025 istilahnya itu untuk anak nasi cuma di porsi jumbo, porsi gede. Lah itu kapasitas 90 kilo kalau tidak salah itu. Sekali masak langsung. Nah, ya. itu nanti akan dibantu oleh relawan. Nah, ini salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Di tengah mungkin keterbatasan karena 2025, 2026 kan efisiensi keuangan secara nasional kan hari ini ya mungkin semuanya tahu lah. Tapi tetap kita di legislatif di tengah efisiensi anggaran tetap kita berbicara, kita sampaikan kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini eksekutif tetap mana skala prioritas gitu loh. Apalagi kalau urusan kemanusiaan ini harus dinomorsatukan lah. Nah, termasuk salah satunya itu. SDM. Walaupun kita dalam kondisi keuangan yang ya tadi Mbak Evi katanya Mbak efisiensi ya. Mbak efisiensi. Tetap
prioritas kita program-program yang sifatnya untuk kemanusiaan ini harus didahulukan. Dahulukan. Nah, termasuk ini juga perlu kami sampaikan alat-alat kita komunikasi kemarin dengan BPBD. Kira-kira peralatan yang dimiliki hari ini apa ae, Pak? Ini saya coba diskusi dengan ngomongin tadi karena wilayah Kabupaten Pasuruan ini kan ada beberapa aset-aset yang bukan milik Kabupaten Pasuruan tapi milik wilayah provinsi Jawa Termasuk Timur. aliran sungai, Ya. kalau nggak salah itu ya yang besar itu bukan kewenangannya kita. Tapi secara penanggulangan nanti bagaimana itu, Pak? Ya kan dari Atau provinsi ada yang ikut memperlambat? provinsi, ada yang ikut pusat. Ya, tetap bahasa kita kan koordinasi dengan provinsi. Ya. Mau ujuk-ujuk kita nangani ya kita nanti tetap disalahkan. Tetap Bisa. nanti bisa Ya. melewati kabupaten. Kemarin gitu Mas Bub ya. juga pernah menyampaikan waktu itu diskusi non formal ya. Saya juga ada di situ dengan salah satu DPR RI yang membidangi perkalian ya. Perkalian. Mas Bupati juga menyampaikan kalau sungai-sungai yang kewenangannya baik provinsi maupun pusat ini dinormalisasi, insya Allah selesai banjir di Kabupaten Pasuruan. Ya, Permasalahannya anggaran yang dibutuhkan pernah dikalkulasi sama Mas Bupati membutuhkan anggaran sekitar 450 miliar. Normalisasinya. Saya juga nyampe, mosok lah dinormalisasi KB dengan anggaran itu selesai Mas, gak ngarep banjir. Di 6 kecamatan sudah ada banjir. Tempatnya Pak Bupati juga banjir kan? iya. Ya, Kalau itu nggak kan salah kan. banjir. Rumahnya Pak Bupati aja banjir Kali tahunan. nyari tahunan. Tahunan itu. Tapi masih di situ ya rumahnya, Pak. Iya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nah yang kemarin sungai-sungai ya kali-kali yang kewenangannya kabupaten sudah beberapa bulan kemarin kan sudah dinormalisasi, Mulai normalisasi. kan? Mulai di Gempol mana Joso juga yang kewenangannya kita Iya. karena Atau sungai-sungai harusnya beberapa itu sudah mulai dialihkan ke daerah kabupaten harusnya. ya, enggak lah sudah ada terkapling-kapling. Tadi namanya sungai loh ya, bukan selokan loh ya. Iya, iya. Yang namanya sungai 80% itu bukan kewenangan Kabupaten Pasuruan. 80%. Iya. Yang namanya ada sungai Berantas ya. Daerah mana? Kewenangannya Berantas apa istilahnya? Iya, Oh. waduh, lupa saya istilahnya. Apa itu? Jalur sungai itu. yang menjadi kewenangannya Nah, wilayah. kalau ngomong Jawa Timur. banjir ya nggak bisa selesaikan di ringkasan hilir aja. Iya. Iya, iya. Nah, jangan ketahui hampir pegunungan sudah alih fungsi semua. Iya. Sudah jadi tempat wisata ya, Pak? Nah, makanya itu berubah. Nggak tahu itu ya apa itu. Kan Iya. bukan kewenangan daerah juga. Pak ngomong masalah lahan perhutani. Iya. Bukan lahan perhutani, bukan kewenangan daerah juga kita. Iya. Kalau tadi kan kita banyak ngomongin tentang banjir nih. Ah, Habis ini kan Marau. iya, kemarau panjang begitu ya. Bencana yang paling terdampak ya kemarau. Ya 13 desa itu yang sangat Pernah yang miris. sampai kebakaran, Pak? Ya pastilah, Pasti ya, Dik. pasti. Ya, pasti. Kalau Nggak selanggaran tahu juga, itu ya, selanggaran. alam ya. Disengaja apa nggak sengaja, tapi itu ya tahunan Karena juga, bencana bencana alam tahunan. itu nggak bisa diprediksi tadi ya, Pak? Ya. Kayak yang Pak Wasit tadi sampaikan. Oke, baik. Oke, terkait dengan Panas Ra. bahan, Jamin. boleh sambil diminum Oh iya, dulu? santai. Sambil santai. dicemil, Iya, Bapak iya, ya? Iya, iya. Oke, baik. Kira-kira edukasi seperti apa sih yang sudah dilakukan ini ya dengan pihak-pihak terkait? Ini ada program dari Komisi 4 kah terkait dengan edukasi terkait dengan penanggulangan bencana atau apapun itu yang disampaikan kepada anak-anak pelajar di sekolah-sekolah ataupun di LSM mungkin. Nah, bisa disampaikan Ya, apakah kalau ada program kegiatan edukasi ya, sosialisasi juga ini ada di apa? Di BPBD ada terkait dengan pelatihan kebencanaan. Terus tadi disampaikan oleh Mas Sato Ya juga yang sudah lama ini desa tanggap bencana. Ya, desa Istana. tanggap bencana. itu Istana. semua desa ya. Yang hanya Iya, yang yang rawan bencana. Bencana Kalau semua nggak ya. salah, 4 kecamatan apa berapa kecamatan? 6 kecamatan deh kata Pak Ya, Tri itu. tangguh bencana, Jadi desa desa tanggap bencana, desa tangguh bencana. Oh, beda? Ya, ada. Ada beda-beda. Nah, apa bedanya? tanggap bencana. Ya kudu iso tanggap. Tangguh, berarti masyarakat tangguh terganggu Ya. bencana kan gitu dah.
artinya di Desa Tanggap dan juga Desa Tangguh Bencana itu untuk program yang rawan bencana. Mempersiapkan masyarakat intinya, Iya, dilatih, mempersiapkan masyarakat dilatih. masyarakat untuk bisa siap kalau ada bencana. Nah, Iya, iya, iya. Baik itu Supaya nggak masyarakatnya saja, ya mungkin pasti kan ada relawannya juga Iya, di benar, tiap-tiap benar, desa. Apa yang harus Nah, jaga masyarakat iya, kalau lakukan? jaga no BPBD tos Kabupaten Pasuruan nggak mampu. BPBD personilnya berapa? Apalagi kalau bicara relawan ini hanya yang punya hati. Permasalahannya juga di relawan juga Legowo begitu kita pemerintah daerah, kalau ngomong kita pemerintahan Kabupaten Pasuruan berarti kan Pemda dengan kami ya. Ya. Juga kesusahan ngopeni relawan karena tidak diperbolehkan ngasih honor, nggak bisa, nggak bisa. Karena disebutkan Tagana itu bukan milik kita, bukan kabupaten. Itu langsung dibawa kementerian, diperbantukan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Tapi Tagana juga berapa? Terbatas juga. Makanya mau nggak mau harus melibatkan unsur baik itu organisasi. Jadi ya pencinta alam, kayak Banser, kayak Rapi itu organisasi HT itu macam-macam lah, semua harus stakeholder harus turun lah. Ya mudah-mudahan bencana di Kabupaten Pasuruan semakin mengecil. Tapi namanya relawan ada apresiasi juga nggak dari daerah? Ya paling tidak itu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seremonial paling enggak. Yang bisanya cuma itu. Ya enggak tahu diajak diskusi atau itu acara sosialisasi. Cuma itu. Karena untuk mengganti ongkos bensin enggak bisa. Paling enggak minimal lah enggak tahu BPD menyiapkan dari sisi konsumsinya lah. Ya, Kalau honor enggak bisa, enggak boleh. Nggak boleh ya? Enggak boleh. Berarti lemah teles ini, Pak. Iya. Namanya juga relawan. Iya. Rela. Lemah teles ini. ya tadi itu kan Mbak Osi sudah ngomong kan. Jadi apa istilahnya bahasa hati. Yang punya hati, yang punya. Ya, yang punya hati yang legowo dan empati yang tinggi ya. Oke. Kalau tadi kan sudah SDM-nya gitu ya. Kalau bentuk fisik ini apakah sudah sarana prasarana untuk menanggulangi bencana ini sebagai antisipasi? Ini ada di tahun ini deh. Fokusnya Efisiensi. kenapa Evi ya? Iya, kena EVI juga ada dampaknya. Tapi paling enggak kami hampir tiap tahun pembahasan APBD dengan BPBD ya. Selalu kita tanya alat perlengkapannya. Kapal duwe piro? Ya. Mobil duwe. Tangki. Nah, Di checking terus sih. jadi terus terang ya akui silakan dicek. Tipe atau kelasnya BPBD itu kami dulu Komisi 4 yang mendorong untuk naik kelas. Jadi waktu itu kan beliau belum jabat ini. Ya. Kami Komisi 4 yang mendorong tipenya kelasnya BPBD yang tadinya C ya dulu ya. Sekarang jadi A kan? Dari A. Iya kan? Kartu akreditasi Jenengan iya kan? Jenengan unggul sudah ya? tahu sendiri kan? Kantornya sudah. Iya. Nah, Jadi jalan itu ya. dulu di lompongannya gor. Keren Pak tapi Pak. Ya. Orang Sekarang awal sudah itu, buat apa, judukan museum daerah-daerah lain itu. Iya. Sering ada kunjungan di sana. Dari provinsi datang. Terus terang kami kemarin kunjungan kemana Komisi 4. Probolinggo. Nah, itu aja kalau dari segi truk ya kalah kita masih. Kalah. Saya belum pernah sambang ke sana. Padahal dari segi gedungnya SDM Jauh. kita menang. Iya. Tapi peralatannya kita masih kalah. Nah, makanya nanti kita pastilah kok Tetap duit gaji. diusahakan ya. Nah, ya, gajinya piro? Pasti kita kelas-kelas gitu kita tanyakan, gaji duit piro? Wes pengadaan gitu. Beli 1, beli 2. Intan kok kita kalau BPD. Iya. Jangan sampai jenenge daerah gini Saya ingat saya kemarin Itu tuh alat-alat harus dapur di- tuh masih belum lengkap. Terus Oh, sekarang sampai sudah sekarang? terlengkapi. lengkap sekarang. Sudah terlengkapi. Sekarang sudah terlengkapi. Mobilan ya dapur ya. Mobil dapur umum kemarin ya. Mobil dapur juga Sudah alat-alat ada, dapurnya. sudah Sudah ada. Iya ya, untuk Dan akomodasi. juga ada tambahan anggaran untuk sana sini ya. kan itu yang tidak terduga itu. Iya, nyemprot nyamuk Ya, ya. nyemprot nyamuk juga iya. itu. Termasuk bencana Iya. ya. Iya, kalau ngomongin anggaran itu ada anggaran darurat atau Ya, anggaran BTT. tidak. Daruratan. Makanya PDT. kayak Tidak terduga. Itu 2 tahun di- kemarin ya. Itu dikasihkan ke siapa itu? Enggak, 2 tahun Desa? kemarin contoh ngomong kedaruratan. Ini sebenarnya bukan tupoksinya BPD.
tupoksinya dinas kesehatan, yaitu penyemprotan nyamuk demam berdarah. Tapi selama ini masyarakat kesulitan kalau mengajukan untuk menyemprot, permintaan nyemprot nyamuk demam berdarah di dinas kesehatan sebenarnya. Ini SOP-nya kan ada kalau dinas kesehatan. Kalau disemprot Pak, nanti nyamuknya malah kebal. Nah, banyak gini. Nah, masyarakat kan nggak mau jauh itu. Iya. Pokoknya warga nih yang kena, kayak gak keturunan jauh disemprot. Iya. Nah, yang kemarin terobosan Mas Bupati juga bagus, kami juga mengusulkan begitu. Akhirnya dilemparkan penyemprotan bisa lewat BPBD. Oh, sekarang sudah bisa. Bisa, kita kasih anggaran, saya ingat 800 juta. Benar-benar. Wes, jadi BPBD iso nangani akreditasinya, masyarakat. ini ya. Lebih Itu kan ya menyentuh ke kedaruratan, iya. Nah kalau ngomong SOP-nya kesehatan memang yo panjang. Iya, panjang. Harus nunggu paling Apalagi enggak. masyarakat itu Iya. antri untuk berobat aja, kalau prosedurnya terlalu panjang aja udah keburu. Iya, harus Paling ada- enggak minimal korbannya Harus demam empat, minimal. bertambah berapa kemarin? 4. Harus Padahal ada sudah ada 2. tujuannya. Nunggu. Enggak bisa dilakukan penyemprotan dari dinas kesehatan melalui puskesmas. Enggak bisa, SOP-nya ada. Harus 4, lebih dari 4 baru nanti harus semprot. Masyarakat kan nggak mau tahu gitu. Iya. Kok kena demam berdarah semprotan harus ada ketakutan. Nah sekarang bisa lewat BPBD. Masyarakat bisa langsung kontak BPBD minta disemprot bisa. Teman kami kemarin ya Komisi 4 yang ada juga yang kena sempat kena gigit nyamuk itu. Ya apa cikungunya itu. Oh iya. Iya. Tuh lemut wedok ketepaan itu. Anak itu juga bikinkan kaki itu. Iya. Itu jadi sebab juga itu akhirnya ada pemikiran seperti itu. Komisi 4 pokoknya sama BPBD powerful lah untuk backup lah. Kalau dewe. Pasti itu. Komisi 4 mulai dulu. All out. Ya, mulai biasanya 2019 saya dengan Mas Wasi di Komisi 4 itu. Bahkan sampai keluar dana pribadi juga untuk iya. Oh, ya, pasti, kemanusiaan ya. Jadi kalau Mas Sato ini ya mungkin takdirnya mewakili masyarakat Rejoso ya untuk membantu karena ada bencana tahunan di sana. Nah, Bukan tahunan lagi. Katanya Mas Sato nggak menghabiskan tebu sak truk lah istilahnya. Jadi Mas Iya. Sato ini juragan tebu. Masya Allah. Makanya kalau misalnya bantu-bantu orang yang kena bencana, Ijal jangan gula, tebu Pak. sak truk, ijal gula lah. Ijal gula. Iya, kadang kemarin pas tahun kemarin ya, moto dimasuk grup Komisi 4. Enggak ada yang teman-teman enggak ada yang ngirim Indomie nah, gitu ini. Bila luar biasa pokoknya udah. Oke. Luar biasa. Saya kepo dengan desa tangguh bencana dan tanggap bencana ini, pasti ada aktivitas-aktivitas yang mungkin berbeda dengan desa-desa yang lain ya. Ya. Kira-kira ada aktivitas seperti apa sih yang Atau mungkin ya, di heran. desa tangguh bencana itu? Ya, penyuluhan aja selama ini. Iya, Penyuluhan. Penyuluhan saja. Pelatihan, Ya, penyuluhan. Nggak salah setiap desa memberikan itu ada anggaran. memberikan Ada edukasi. check up kesehatan juga setiap ini. Udah, memberikan edukasi ke masyarakat. Sih ya. Baik itu kalau mengalami pasca bencana itu aja, edukasi aja. Oh iya, karena Komisi 4 DPRD atau Bapak-bapak ini kan Dewan Legislatif begitu ya, yang merumuskan regulasi begitu. Terkait dengan regulasi terkait BPBD ini sejauh mana yang sudah dirumuskan begitu, mulai anggarannya, apa saja yang sudah terumuskan, atau ada yang terbaru mungkin regulasi terbaru terkait dengan BPBD? Jadi gini Mbak Aniswa ya, kalau kita berbicara BPBD, jujur ya. Sebenarnya kalau kita ngomong anggaran untuk BPBD, ini sangat ya minim lah menurut saya. Ya satu karena memang faktornya ya di efisiensi anggaran ya. Cuman tetap di saat kondisi apapun lah, hari ini efisiensi kita mulai tahun 2025, 2026, tapi tetap bahasa prioritas kita yang terkait dengan anggaran untuk kemanusiaan ya. Tetap. Jadi diutamakan lah ya. Jadi kalau berbicara di BPBD anggaran kalau tidak salah 2026 itu cuma 9 miliar kalau tidak Tapi salah. untuk kebencanaan tidak ada efisiensi Ya. BPBD, tidak ada. Jadi 9 miliar menurut kami kan juga sebenarnya kecil. Mas ya 9 miliar. Bahkan ada sambatannya Mbak Niswa ya, kalau kita rapat kerja dengan BPBD ya, kepala BPBD ya Pak Sugeng itu sering kali pokok Pak Lewayu dan saya itu tidak pernah tidur di kamar. Paling nggak di ruang tamu. Karena dulu telepon, dulu telepon gitu loh. Jadi
di saat kondisi rawan bencana itu akan datang, ini kalau istilahnya kita berbicara anggaran yang cuman tadi saya sampaikan 9 itu bukan untuk kebencanaan saja loh ya, 9 itu ya termasuk gaji dan sebagainya. Jadi saya tanya lah, misalnya 9 miliar Pak, kira-kira sampai untuk untuk kebencanaannya berapa itu loh. Jadi memang sangat minim sekali Pak hasilnya. Tapi tetaplah, bahasa kita tetap mengupayakan urusan kemanusiaan tadi disampaikan oleh Pak Tri, nggak ada pengurangan dan sebagainya. Makanya upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan melewati BPBD ya terkait dengan urusan kebencanaan, termasuk tadi saya sampaikan ya 2025 ada untuk anak nasi itu. Kemudian persiapan ini terkait dengan musim kemarau ya. Ini sudah disiapkan beberapa termasuk strategi juga. Nah, misalnya ada daerah-daerah yang potensi debit airnya masih ada, mungkin masih bisa dibor atau apa ya. Cuman kalau misalnya nggak bisa ya mungkin menyiapkan tangki-tangki itu. Sekarang sudah jalan di daerah Lumbang. Ini yang dipunyai BPBD Kabupaten Pasuruan ada 4 tangki. Cuman yang ready, yang siap ini 3 tangki. Yang satu ada trouble. Ya, termasuk peralatan-peralatan sudah saya tanya, insya Allah sudah cukup lah Pak Wasi terkait dengan ini. Yang namanya bencana ini kan kalau paskanya ini kan ada recovery begitu ya, kita bilang. Apalagi masalah ekonomi. Ada nggak bantuan-bantuan mungkin, artinya bukan bantuan by dana aja ya? Iya, bantuan-bantuan mungkin edukasi atau mungkin yang untuk recovery ekonomi. Apalagi ekonomi ini kan juga yang namanya mata pencaharian masyarakat. Nah ini sejauh ini apa yang sudah pernah dilakukan oleh Komisi 4 atau mungkin pihak-pihak yang tadi di awal sudah saya sampaikan ya. Tadi Mbak Niswa sempat tanya ke Pak Tri ya terkait dengan rumah sakit kalau misalnya dan ya secara otomatis lah itu. Yang namanya nggak ada semacam regulasi yang namanya bencana ya. Intinya ya apa caranya masih pasca warak iso mangan. Nah, seperti itu. Itu dulu. Jadi tidak ada semacam kayak regulasi. Dan saya punya keyakinan pemerintah tidak akan menutup mata terkait dengan itu. Gitu loh. Makanya tadi di awal saya sampaikan, ngomong kebencanaan ini kan tidak hanya dengan BPBD. Kalau misalnya nanti urusan anak sing luka dan sebagainya, Dinkes nanti yang menangani, RSUD yang menangani. Terkait dengan nanti ada yang meninggal atau rumah ambil dan sebagainya, rumahnya rusak sosial nanti yang juga. Ini kan seperti itu. Yang di daerahnya Mas Sato ini kan ada rumah-rumah yang rusak kayak gitu ya. Itu ada istilahnya bukan ganti rugi ya, bantuan perbaikan ya. Ada dana bantuan perbaikan untuk masyarakat terdampak. Kalau perekonomian belum loh ekonomi. Oke, Bapak-bapak, nah ini sebelum ke closing ini boleh disampaikan mungkin bagaimana sih masyarakat ini supaya tidak abai terhadap tanda-tanda bencana tanpa membuat mereka panik, begitu ya? Pendekatan humanis seperti apa yang paling mempan dari Komisi 4 mungkin supaya teman-teman di rumah yang terdampak bencana itu tenang begitu ya, tidak panik. Dan sekalian deh closing statement-nya. Kalau saya mungkin gini Mbak Niswa ya, terkait ngomong bencana. Bencana itu memang ya semuanya dari Yang Maha Kuasa. Cuma kan sebab-musababnya itu kan pasti ada. Nah, terkait dengan ngomong tahunan ya, bencana tahunan banjir lah. Ini kan yang menyebabkan banjir itu apa? Nah, kadang-kadang masyarakat itu nggak rumongso ya. Nah, rumongso kalau misalnya ada musibah nyalano liyane. Padahal masyarakat itu sendiri tidak merasa ngumbuak sampah saya naik dewe, kemudian banyak sekarang ini tadi disampaikan oleh Pak Tri di awal, yang daerah tinggi ya banyak yang beralih fungsi, yang akhirnya, nah ini kan kembali kepada manusia juga itu. Artinya beginilah, jadi kita sama-sama menjaga ya, menjaga hutan lindung ya, menjaga lingkungan. Bagaimana faktor-faktor yang bisa menyebabkan banjir itu bisa dihindari. Ya minimal itu buat sampah, ojo saya naik dewe lah gitu loh. Nah sekarang banyak lah kita lihat di jalan-jalan raya, terus bengi-bengi karena uang sampah diuncang dan sebagainya. Nah ini kan akhirnya nanti buntu banjir, terus yang disalahno
pemerintah, pejabat, karena dianggap tidak tanggap dan sebagainya. Intinya kita sama-sama menjaga lah. Bagaimana di Pasuruan ini jauh dari bencana lah. Istilahnya kita tetap berikhtiar, ya berikhtiar. Walaupun pada kenyataannya yang namanya bencana ada yang dikatakan tahunan dan sebagainya kan seperti itu. Tapi paling tidak kita sebagai istilahnya warga masyarakat Kabupaten Pasuruan sama-sama menjaga lingkungan. Mudah-mudahan ya misalnya banjir pun nggak terlalu lah istilahnya, nggak sampai merugikan ya teman-teman. Intinya harus saling menjaga. Betul, ya. Entah itu di rumah kalian terdampak atau tidak, harus tetap saling menjaga karena ini kemanusiaan, berbicara tentang kemanusiaan. Oke, selanjutnya dari Mas Sato, ini supaya teman-teman apalagi yang terdampak ini supaya tidak panik Mas, dan juga closing statement-nya boleh disampaikan. Ya, sama dengan Pak Wasik tadi Pak Nisma. Ini sudah mulai kemarau ini. Ya mungkin sudah disampaikan Pak Wasik tadi lah, jangan saling menjaga lah. Apalagi ya kalau di daerah sana popok-popok itu biasanya buangnya kan di selokan besar kalau di sana kan kali itu. Akhirnya nggak rupa sungai, akhirnya selokan besar akhirnya kalau isinya semuanya sampah-sampah popok sama ya saling menjaga lah. Mari kita saling menjaga agar ya dampaknya agar ke kita banjir nggak semakin besar. Kalau dari menjaga itu bisa meminimalisir ya paling tidak seperti itulah gitu. Oke, baik, terima kasih Mas atas selanjutnya ini dari Pak Tri. Ini bagaimana closing statement-nya yang akan disampaikan oleh Pak Tri kepada teman-teman sahabat Potret Media terkait tema pada hari ini? Saya mengajak seluruh warga khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga wilayah Kabupaten Pasuruan dijauhi segala macam bencana. Itu yang penting ya. Ya bukan Kabupaten Pasuruan saja, ya Jawa Timur, ya se-Indonesia. Mudah-mudahan tidak ada bencana-bencana besar. Kalau banjir kan bencana rutin ya. Tapi insya Allah lah bisa diatasi ya, kembali lagi pada diri kita semua lah. Masyarakat harus bisa saling menjaga lingkungan masing-masing. Karena tidak hanya saat ini yang kita butuhkan lingkungan kita, tapi anak cucu kita nanti juga membutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman begitu ya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak-Bapak sudah menyediakan waktu pemikirannya untuk Jagong pada sampai sore hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat kepada kita semuanya dan wilayah Kabupaten Pasuruan dan juga sekitarnya, bahkan seluruh Indonesia ini aman, jauh dari bencana, begitu ya, sehat semuanya. Dan sahabat Potret Media, bencana memang tidak bisa kita hindari, tapi penderitaan bisa kita minimalisir dengan kesiapan dan juga empati. Saya Niswa Musaidatulina selaku host dari program kita Jagongan Wakil Rakyat Jawara Potret Media, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.